Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Kristen secara daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Bapak sangat berharap anak-anak semuanya bisa tetap belajar dengan fokus dan menerima keadaan saat ini bahwa kita harus belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, Bapak tetap mengingatkan untuk kita bersama-sama menjaga kesehatan dan juga berusaha bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan supaya apa? Supaya kita juga memiliki kesempatan yang lebih cepat untuk bertemu kembali di sekolah belajar tatap muka. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar. Tuhan berkati kami untuk mengerti dengan baik setiap pembelajaran kami. Berkati orang-orang yang kami kasihi, orang tua, sanak saudara, dan teman-teman, dan juga guru-guru kami. Biar kami semuanya ya Tuhan di dalam lindungan daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang ke-10 ya, pembelajaran yang ke-10 nanti Bapak akan kirimkan juga dari halaman berapa saja yang akan kita pelajari. Nanti Bapak akan screenshot bagian bukunya dan kalian juga bisa langsung buka bukunya. Keluargaku disiplin ya. Beberapa ayat Alkitab menjadi pengantar pembelajaran kita, yakni dari Amsal pasal 3 ayat 1 yang berisi tentang nasihat ataupun didikan ya kepada seorang anak, dan Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 juga berisi tentang nasihat perintah didikan kepada seorang anak. Anak-anak sekalian, berbicara tentang keluargaku disiplin, tentunya semenjak kita bangun pagi, semenjak kita membuka mata di pagi hari, tentunya kalian dituntut untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaan-pekerjaan ataupun kegiatan yang dimana menuntut kita untuk disiplin. Sebagai contoh, apabila misalnya Fania, dia begitu bangun, dia bangun jam 7, sementara harus masuk sekolah itu jam 7, kira-kira apakah itu anak yang disiplin? Tentu tidak. Atau mungkin misalnya Fernandes ya. Fernandes dia itu bangun jam 6 pagi. Rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolah. Tetapi dia mandi setengah jam. Dia makan setengah jam. Kira-kira dia berangkat ke sekolah telat atau tidak? Pasti telat, ya. Terus mungkin Melanie misalnya dia udah bangun jam 6 pagi, ya. Tetapi dia itu masih berusaha untuk bisa nonton TV pagi-pagi. Tidak terasa waktu habis setengah jam, terus dia makan 10 menit, dia mandi 10 menit, terus mau jalan ke rumahnya akhirnya macet, ke sekolah akhirnya macet, akhirnya dia terlambat. Apakah itu menjadi contoh anak yang disiplin? Tentu tidak. Disiplin itu adalah ketika seorang anak memiliki rasa tanggung jawab yang besar, ketika seorang anak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dengan tepat waktu. Ketika seorang anak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu-waktu yang dibutuhkan. Jadi anak-anak sekalian, ada pepatah mengatakan disiplin adalah kunci kesuksesan. Anak-anak, tidak mungkin bahwa ada anak yang malas belajar, ya, tidak mau tahu dengan pelajaran, terus menjadi pintar. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Siapa yang memberikan kepintaran itu dan memasukkan ke dalam otaknya? Apakah kepintaran itu bisa hanya dilihat gitu, terus sekolah di Cakung Barat 04 jadi pintar tanpa belajar? Tidak. Ya. Kenapa bisa masuk pelajaran ke dalam otak kita? Karena apa? Karena kita baca, karena kita pelajari, karena kita pahami. Dan itu membutuhkan waktu yang disiplin. Ya. Terus kemudian ada disiplin-disiplin apa lagi yang ada di rumah kalian? Misalnya orang tua kalian menyuruh kalian untuk apa? Untuk bangun tepat waktu. Jam 6 pagi.
Terus orang tua menyuruh kalian harus makan. Mengapa? Untuk menjaga imun, untuk menjaga kesehatan supaya kalian sarapan dulu, mempunyai tenaga ketika di sekolah. Orang tua memerintahkan kalian untuk apa? Melipat selimut sendiri misalnya. Orang tua memerintahkan kalian untuk apa? Membawa minum dari rumah. Orang tua memerintahkan kalian untuk apa? Supaya kalian itu selalu membawa jas hujan di dalam tas. Orang tua memerintahkan kalian untuk apa? Untuk mengatur buku kalian, buku apa saja yang harus dibawa ke sekolah. Nggak kayak ada satu anak kelas 2 yang selalu bawa tasnya berat-berat. Karena apa? Semua bukunya dibawa ke sekolah, sekalipun nggak ada pelajarannya. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi anak-anak sekalian, keluargaku disiplin, ya. Maka kita harus mulai belajar seperti apa sih anak-anak yang disiplin di dalam keluarga. Maka Bapak berharap kalian harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa, mengatur jam bangun, jam makan pagi, jam mandi, mengatur juga jam berangkat sekolah, terus setelah pulang sekolah jam tidur siang atau makan siang, tidur siang, terus juga mungkin kalian mau bikin jam menonton TV, terus kalian mau mungkin jam bermain di luar, atau kalian mau bikin misalnya sore jam makan malam, terus jam untuk kumpul dengan keluarga, terus setelah itu mungkin belajar, atau mungkin di sore hari kalian mau bikin belajar, terus malam hari jam berapa? Jam 9 kalian tidur. Jadi anak-anak sekalian, jika segala sesuatu itu teratur, maka segala sesuatu yang kita harapkan itu akan lebih mudah untuk tercapai. Ada sebuah perkataan ataupun cerita di dalam Alkitab yang membuktikan sebuah keteraturan yang Bapak sudah kirimkan juga sebenarnya pelajaran itu kepada kelas 2 yang PJJ minggu lalu, ya. Tuhan Allah itu menciptakan bumi dengan segala isinya dengan keteraturan, ya. Tuhan Allah menjadikan manusia adalah makhluk paling mulia dari semua makhluk yang lainnya. Hanya manusia yang bisa merespon, hanya manusia yang bisa mendengarkan perintah Allah, hanya manusia yang bisa melakukan perintah Allah. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi, sekalipun manusia segambar dan serupa dengan Allah, manusia adalah ciptaan yang paling mulia, tetapi manusia tidak menciptakan manusia pertama kali. Ya, Allah tidak mengatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, jadilah manusia di hari pertama. Kenapa? Karena manusia itu butuh tempat untuk berdiri, butuh air untuk minum, butuh makanan, ya, butuh sayur-sayuran, butuh buah-buahan, butuh benda-benda penerang seperti matahari, butuh hewan-hewan untuk makanan. Gitu. Apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali? Allah menciptakan langit dan bumi. Terus kemudian Allah menciptakan cakrawala. Allah menciptakan yang ketiga, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji. Allah menciptakan benda-benda penerang. Allah menciptakan binatang di laut dan di udara. Terus kemudian Allah menciptakan binatang yang ada di darat. Yang terakhir, ya, di hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Mengapa manusia diciptakan terakhir? Karena apa? Karena Allah tahu bahwa gambar dan rupa Allah adalah manusia. Sehingga manusia itu harus diciptakan dulu semua yang dia butuhkan. Diciptakan dulu tanah yang terpisah dari air untuk tempat manusia berdiri. Diciptakan dulu terang, ya. Diciptakan dulu terang supaya apa? Supaya mata manusia yang terbuka itu bisa melihat sekelilingnya. Terus diciptakan oleh Allah lagi apa? Diciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji supaya manusia itu bisa makan dan dia bisa tetap melanjutkan kehidupannya. Ya, coba seandainya manusia diciptakan oleh Allah tidak ada makanan, ya langsung matilah pasti kan. Terus kemudian Allah menciptakan benda-benda penerang sebagai penunjuk waktu, ya. Coba seandainya manusia tidak mempunyai penunjuk waktu, ditanya, Saptian tanggal berapa sekarang? Nggak tahu Pak. Ditanya lagi yang lain, tanggal berapa sekarang? Nggak tahu, semua nggak tahu. Tapi sekarang karena ada penunjuk waktu, tanggal, tahun, itu kita lebih mudah untuk mengetahui sekarang jam berapa, waktu jam berapa.
Terus kemudian Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di laut dan di udara. Ya, ini burung-burung ya, dan juga ikan-ikan yang bisa kita makan. Ya. Terus hari yang ke-6 Allah menciptakan apa? Allah menciptakan binatang-binatang di darat. Ya, sebagai sumber makanan manusia, dan yang terakhir setelah semua diciptakan sungguh sangat baik, baru Allah menciptakan manusia. Ya, itu buktinya bahwa Allah menyediakan semuanya dengan teratur apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, setelah itu baru hari ketujuh Allah beristirahat. Jadi Allah menyelesaikan dulu semua tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan teratur, dengan disiplin, ya, dengan disiplin sehingga semua tercapai yang diinginkannya, sesuai dengan yang diinginkannya, baru dia bisa enak istirahat. Dia istirahat, dia memberkati semua yang dia ciptakan. Jadi oleh karena itu anak-anak, apa yang Bapak sampaikan, jangan kita terlena dengan waktu. Kita harus pandai memanfaatkan waktu. Jangan lama di satu bidang, sekalipun itu kita sukai. Jangan karena kamu suka air, kamu mandi 3 jam. Jangan karena kamu suka nonton, kamu nonton seharian. Jangan karena kamu suka main handphone, akhirnya main handphone terus. Jangan karena kamu, ya kalaupun kamu suka baca, bukan berarti kita menjadi membaca buku terus kan. Kita butuh bermain, kita butuh bicara dengan orang tua, gitu. Semua kita harus atur waktunya dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti kalian bisa beristirahat di malam hari dengan tenang. Sudah menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab dengan tenang. Anak-anak sekalian, tugas kita hari ini sangat mudah sekali, yakni Papa meminta kalian untuk menuliskan ayat Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat 1 ya, dan juga Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Tugas kita yang dua itu saja, menuliskan ayat Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat 1 dan juga Ibrani pasal 12 ayat yang kelima. Dituliskan dengan baik, dituliskan dengan hiasan. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan ingatlah, anak yang disiplin adalah anak yang akan dengan mudah meraih cita-cita yang dia inginkan di masa depannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.